Dan bulan suci Ramadan, bapak-bapak, ibu-ibu, segala kemudahan itu diberikan oleh Allah Ta'ala agar kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi kalau boleh kita katakan, bulan Ramadan itu adalah bulan pelatihan, melatih kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Bulan yang mencetak kita menjadi orang yang bertakwa. Segalanya dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, kalau bapak-bapak, ibu-ibu perhatikan, di dalam ahadits sahihah, hadis-hadis yang sahih, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bagaimana Allah mendukung hambanya di bulan suci Ramadan agar mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari wa Muslim fi sahih, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala syahrul Ramadan, futtihat abwabul jannah, wa ghulliqat abwabun nar, wa suffidatis syayatin." Di dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila bulan suci Ramadan datang, maka dibuka oleh Allah Ta'ala pintu surga dan ditutup oleh Allah Ta'ala pintu api neraka, dan syaitan diikat, dibelenggu oleh Allah, dalam riwayat dibuang ke laut. Di dalam riwayat yang lain, selain pintu surga yang dibuka, futtihat abwabur rahmah, wa fi riwayatin futtihat abwabus sama, dibuka pintu rahmat oleh Allah dan dibuka pintu langit. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, apa sih tujuan daripada pintu surga, pintu langit, pintu rahmat dibuka oleh Allah, pintu neraka ditutup, syaitan dibelenggu? Apa tujuannya? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani fil Mu'jam, sebagaimana juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Haythami fi Majma'iz Zawaid, bahwasanya di bulan Ramadan itu pintu surga dibuka oleh Allah sehingga menghembus angin segar dari surga yang menerpa hati hamba-hamba Allah. Setiap hamba yang mendapatkan hembusan angin segar dari surga akan mendapati dirinya itu semakin semangat di dalam ibadah kepada Allah. Karena itu kita kan suka dapetin diri kita di bulan Ramadan semangat di dalam ibadah, dan itu tiada lain adalah pengaruh daripada hembusan angin surga yang menerpa hamba-hamba Allah di bulan suci Ramadan. Itu tujuannya, sebagai dukungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan pintu surga dibuka, agar kita semakin semangat terkena hembusan angin surga, semangat dalam ibadah. Kemudian pintu langit dibuka agar doa-doa kita diijabah oleh Allah. Pintu rahmat dibuka oleh Allah sehingga rahmat Allah senantiasa tercurah untuk kita, sehingga harapan diberikan oleh Allah, semangat diberikan oleh Allah, segalanya didukung oleh Allah Ta'ala. Kemudian pintu api neraka ditutup. Apa tujuannya? Sama juga dengan pintu surga ketika dibuka. Ketika pintu surga dibuka, timbul semangat di dalam hati hamba-hamba Allah untuk taat. Demikian ketika ditutup pintu api neraka, semangat untuk kemaksiatan yang membuat seseorang terjerumus dalam api neraka menjadi kecil, dapat diminimalkan. Itu tujuannya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, syaitan diikat dan dibelenggu. Kenapa itu? Tahu gak bapak-bapak, ibu-ibu, kita kalau duduk merenung, kita akan dapati faktor-faktor yang membuat kita ini mengabaikan ketaatan atau membuat kita terjerumus ke dalam kemaksiatan. Malas untuk ibadah, semangat untuk selain ibadah. Tahu apa yang menjadi faktor utama yang memicu itu? Ada 3 hal. Apa itu? Yang pertama, bisikan syaitan.
Syaitan membisikkan kepada kita, ke dalam hati kita tuh dilemparkan fikiran-fikiran untuk melakukan kemaksiatan. Fikiran-fikiran, bisikan-bisikan agar kita malas melakukan ibadah. Nanti, entar, mau ngapain, ada kesibukan ini dan itu, macam-macam. Itu bisikan-bisikan syaitan. Yang kedua, yang menjadi faktor utama yang memicu kita mengabaikan ketaatan dan sibuk di dalam kemaksiatan, tahu apa? Syahwat. Nafsu dan syahwat kita. Dorongan nafsu dan syahwat. Hasrat kita condong kepada kemaksiatan. Syahwat kita mendorong kita ingin menikmati ya kasur yang empuk, sehingga kita malas untuk melakukan ketaatan, dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, lingkungan. Teman, kawan, lingkungan itu sangat berpengaruh. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, tahu gak di bulan Ramadan syaitan yang menjadi salah satu dari 3 faktor utama kita mengabaikan ketaatan, melakukan kemaksiatan, apa itu? Syaitan itu diikat dan dibelenggu, dibuang ke laut oleh Allah Ta'ala supaya tidak mengganggu kita, membisikkan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, sebagai bentuk dukungan Allah kepada kita agar kita di bulan Ramadan menjadi hamba yang bertakwa. Itu satu. Syahwat dan nafsu. Syahwat dan nafsu kita itu diredam oleh Allah Ta'ala di bulan Ramadan sebagai bentuk dukungan untuk kita menjadi orang bertakwa. Dengan cara apa? Dengan cara puasa. Apa hubungannya puasa dengan syahwat dan nafsu? Di dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija'. Baginda SAW mengatakan, wahai para pemuda, siapa-siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, ya, maka hendaknya dia menikah. Yang tidak mampu, maka baginya hendaknya dia berpuasa, karena puasa akan meredam syahwat dan nafsunya. Itu ucapan Nabi SAW. Maka itu kita pun ketika berpuasa, kita akan dapati saat perut kita kosong, perut kosong, dan ketika berpuasa juga nggak diisi berlebihan, tetap diminimalkan makanan. Kita akan dapati nafsu kita pun volumenya itu jadi kecil, bukan hilang tapi menjadi kecil. Terkadang biasa di awal masih besar, masih pengaruh sebelumnya, nggak langsung bersih. Ya kalau kita mau ibaratnya itu apa bahasanya itu, bersihkan perut kita, lambung kita, kan nggak langsung, ada prosesnya. Demikian di awal-awal masih besar nafsu dan syahwat, tapi kalau udah hari ketiga, keempat kita rutin berpuasa dengan baik, itu nafsu dan syahwat berkurang, kita akan rasakan itu. Nah, dan itu adalah bentuk dukungan Allah. Dan yang ketiga, faktor yang ketiga adalah lingkungan. Kita dapetin bapak-bapak, ibu-ibu, bulan suci Ramadan lingkungan mendukung. Alhamdulillah di negeri kita istimewa. Nggak ada orang keluar nggak puasa dia malu, benar kan? Dia malu. Lingkungan mendukung. Masyarakat semuanya, yang besar, yang kecil, sholat subuh semuanya pengen di masjid. Taraweh dengan semangat, ini semua dukungan. Lingkungan kita mendukung, sebagai bentuk dukungan Allah bakal kita menjadi orang yang bertakwa. Maka itu bapak-bapak, ibu-ibu, setelah diberikan dukungan yang besar oleh Allah Ta'ala, kita nggak jadi orang bertakwa, kita rugi, kita gagal.